Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mutiara Afrila Zaris dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Prodi D3 Keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, makanan-makanan tersebutlah yang akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Lalu, untuk proses pencernaan mekanik, ini merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik ini juga memiliki tujuan loh. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh kita loh. Pada sistem pencernaan yang pertama, yaitu pada bagian mulut. Mulut merupakan alat organ pencernaan pertama di dalamnya. Terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut akan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Organ mulut juga menghasilkan sebuah enzim yang bernama enzim amilase dan ptyalin. Selanjutnya pada bagian kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau kelenjar air liur adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi air ludah. Kelenjar ini terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi. Kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase dan enzim ptyalin yang terdapat di dalam air ludah. Selanjutnya ada bagian esofagus atau kerongkongan yang merupakan penghubung antara faring dengan lambung. Letak kerongkongan berada di antara pipa udara atau trakea serta tulang belakang. Kemudian terdapat juga fungsi kerongkongan atau fungsi esofagus dalam sistem pencernaan, yaitu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerak peristaltik, mencegah laju isi dan cairan jantung. Kemudian ada bagian lambung. Lambung ini merupakan organ pencernaan yang menyerupai kantong besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kemudian ada bagian-bagian pada lambung. Yang pertama itu ada kardiak. Kardiak ini merupakan katup di mana untuk mencegah reflux makanan keluar. Yang kedua ada fundus, yaitu pada bagian atas. Yang ketiga ada korpus. Yang keempat ada pilorus. Selanjutnya ada fungsi lambung. Lambung memiliki fungsi yaitu yang pertama membantu proses penyerapan zat gizi ke dalam tubuh, yang kedua membuang bagian dari makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, yang ketiga itu memecah dan menguraikan makanan menjadi beragam jenis zat gizi, yang keempat sebagai tempat penampungan sementara makanan. Kemudian ada bagian usus halus. Usus halus atau usus kecil ini adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Selanjutnya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari yang dikenal sebagai duodenum.
Usus 12 jari atau duodenum ini adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Yang kedua, usus kosong yang dikenal sebagai jejunum. Usus kosong atau jejunum ini terkadang sering ditulis yeyunum, yaitu adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Yang ketiga itu ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Kemudian ada fungsi usus halus, yaitu yang pertama fungsi pergerakan, yang dimana terdapat gerakan segmentasi dan gerakan peristaltik. Yang kedua, fungsi sekresi. Yang ketiga, digesti. Yang keempat, absorpsi. Kemudian ada bagian-bagian usus besar. Yang pertama ada sekum. Sekum ini merupakan bagian usus besar yang menghubungkan antara usus besar dan juga bagian kolon usus besar. Bentuknya itu seperti kantung kecil. Fungsi sekum ini untuk melakukan penyerapan air dan juga garam yang tersisa di dalam usus ketika pencernaan selesai dan juga penyerapan selesai. Yang kedua ada usus buntu. Usus buntu ini melekat pada sekum dan bagian dari usus besar. Usus buntu merupakan tonjolan kecil di dalam usus besar dan dijadikan sebagai antibodi di dalam tubuh manusia. Fungsinya yaitu sebagai sistem kekebalan tubuh dan sekresi imunoglobin. Yang ketiga yaitu ada kolon. Kolon ini merupakan bagian terbesar pada usus besar. Kolon juga terhubung pada bagian sekum yang terletak pada perut bagian kanan bawah. Macam-macam kolon itu yaitu ada kolon ascendens yang terletak di dasar perut kanan bagian bawah, kemudian bergerak ke hati. Fungsi dari kolon ini adalah sebagai penyerapan air dan penyerapan nutrisi yang belum sepenuhnya diserap oleh bagian usus halus. Yang kedua ada kolon transversum yang terletak di bagian kanan perut, kemudian ke kiri bagian perut. Yang ketiga ada kolon descendens. Bagian kolon transversum ini terdapat pada bagian bawah dan berubah menjadi kolon descendens. Letaknya ada di sisi perut bagian kiri. Selanjutnya ada rektum. Rektum ini adalah bagian dari sistem pencernaan di mana kotoran menumpuk tepat sebelum dibuang atau tempat penyimpanan sementara. Rektum memiliki panjang 12-15 cm ke anus. Secara fisiologis, tempat penyimpanan feses sementara. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika rektum penuh, maka ada keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum ini karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu keinginan untuk defekasi. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang menghubungkan antara rektum dengan lingkungan luar tubuh di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Fungsi anus yaitu untuk membuang feses dari tubuh melalui proses defekasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan pada manusia atau sistem gastrointestinal. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.